Halo teman semua, ketemu lagi sama Mbak Eka di podcast Kelas Psikologi. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Mbak Eka selalu berharap semoga teman-teman semua dimanapun berada selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Amin amin ya robbal alamin. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini Mbak Eka mau bahas nih ya seputar permasalahan trauma. Nah, siapa sih di antara kita yang nggak pernah trauma ya? Bahkan ada survei nih yang menunjukkan bahwa setiap orang dewasa, 70% ya populasi orang dewasa di dunia ini pernah mengalami minimal 1 kali trauma. Nah, artinya apa? Artinya memang setiap dari kita memiliki potensi yang sama untuk mengalami hal-hal yang bisa menyebabkan trauma. Jadi pada kesempatan kali ini Mbak mau berbagi cara atau berbagi tips gimana sih caranya supaya kita bisa melakukan langkah awal apabila kita teringat kembali terhadap hal-hal yang menyebabkan kita trauma dan masih terbawa hingga saat ini. Tujuannya apa? Tujuannya tentu supaya tidak mempengaruhi kinerja kita atau produktivitas kita ya selama kita berkegiatan pada saat ini. Karena kan trauma itu tempatnya adalah di masa lalu. Oke teman-teman, gak berlama-lama, silahkan cari posisi yang paling nyaman dan segera kita mulai ya. Oke baik, nah berbicara terkait trauma, kira-kira apa sih hal-hal yang bisa bikin kita jadi trauma? Nah, mereka bisa bahas ya sedikit atau sekilas. Trauma itu bisa terjadi pada saat kita masih di dalam kandungan, itu bisa teman-teman. Kemudian pada saat kita masa kanak-kanak ya, terkait pola asuh orang tua, hingga mungkin nanti di tengah jalan nih, kehilangan orang yang kita cintai, misalnya orang tua atau pasangan ya. Kemudian bisa juga terjadi perceraian atau bahkan yang lagi ini ya, atau yang baru-baru ini terjadi adalah terjadi atau terkena COVID teman-teman ya, terdampak COVID Nah itu bisa jadi kena kayak ada saudaranya yang meninggal dunia atau tiba-tiba kita harus di karantina dengan waktu yang cukup lama, kita nggak ketemu orang ya. Dan dampak dari COVID sendiri misalnya kita jadi kehilangan pekerjaan, kesulitan ekonomi. Nah hal-hal ini tentu bagi sebagian orang, ya mereka nggak bilang semua, cukup rentan menyebabkan terjadi trauma pada diri mereka. Nah jadi sekarang kita udah tahu ya macam-macam penyebab atau hal-hal yang bisa menjadi trauma. Baik teman-teman, kemudian sekarang Mbak Eka akan membawa teman-teman semua melihat dampak yang terjadi atau respon yang diberikan tubuh kita pada saat kita mengingat kembali trauma-trauma kita di masa lalu. Nah, tubuh kita itu hanya akan melakukan 3 hal teman-teman ya. Yang pertama itu berhenti sejenak, jadi kayak minta waktu jeda untuk berpikir. Nah, kondisi ini mereka masih bisa katakan baik ya. Karena apa? Karena secara logika kita bisa merasionalkan kembali terkait hal-hal di masa lalu dan kita bisa punya kesempatan untuk memikirkan solusinya. Nah, kemudian yang kedua, tubuh kita ini akan merespon dengan berhenti atau tidak melakukan apa-apa sama sekali. Nah, teman-teman, di fase ini cukup berbahaya. Karena apa? Pada saat kita tidak mau berpikir, kemudian kita juga memilih untuk berhenti dan tidak mau melakukan apapun, biasanya hal ini dapat menyebabkan kita terkena insomnia, itu yang paling gampang ya. Kemudian kita juga jadi lebih malas merawat diri teman-teman. Nah sampai nanti bisa ke fase-fase yang lebih lanjut, misalnya kayak terkena stres, bahkan depresi. Nah ini apabila kita memilih stuck atau kita tidak melakukan apa-apa sama sekali. Nah kemudian yang berikutnya teman-teman, respon yang ketiga dari tubuh kita apabila kita mengingat peristiwa-peristiwa yang menyebabkan trauma, itu yang ketiga adalah tubuh dan pikiran kita melawan ya. Artinya apa? Artinya kita melakukan hal-hal yang memang semestinya dilakukan. Jadi mereka tidak bilang seharusnya, tapi semestinya dilakukan. Nah kenapa? Karena dengan begitu kita jadi bisa lebih menyadari bahwa di bagian mana sih kita tuh belum bisa ikhlas atau belum bisa menerima ya. Dan kemudian solusi apa yang kita pilih supaya kita dapat tetap hidup dengan nyaman. Nah, semoga teman-teman semua apabila mengalami atau teringat kembali trauma-trauma di masa lalu, kita tetap bisa berada di poin yang ketiga. Artinya apa? Kita melawan, tentu pada saat kita sudah siap. Nah, gitu ya teman-teman. Sekarang kita coba menuju ke poin yang berikutnya, yaitu bagaimana sih cara menanganinya ya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke poin yang berikutnya ya. Nah, kira-kira apa sih yang harus kita lakukan atau yang perlu kita lakukan pada saat kita teringat kembali pada trauma-trauma di masa lalu. Nomor 1 yang harus kita pikirkan adalah tenangkan dulu diri kita dan pikiran kita pada saat hal-hal yang terjadi di masa lalu datang lagi ke diri kita dan membuat emosi kita jadi lebih berkecamuk ya. Artinya apa? Cari waktu, cari ruang yang memang tidak banyak gangguan atau distraksi dari lingkungan. Karena
nomor satu yang harus teman-teman lakukan adalah menenangkan diri dan pikiran. Baik teman-teman, kita lanjutkan ya. Nah, kemudian yang berikutnya, pada saat kita sudah bisa menenangkan diri, maka yang perlu kita lakukan adalah kita identifikasi mana saja sih perasaan-perasaan yang muncul dan itu bisa menyebabkan masalah baru di dalam diri kita. Ya, kita identifikasi, beranikan diri untuk mulai berpikir. Misalnya nih, kayak kalau aku udah mulai mau teringat kejadian-kejadian trauma di masa lalu, aku jadi pengen ngamuk ya, atau aku jadi ngerasa moodku jadi mood swing. Nah, teman-teman bisa kontrol itu dengan cara diidentifikasi. Oke, hal-hal yang sebaiknya aku sadari pada saat aku sedang teringat dengan traumaku, itu yang pertama adalah misalnya menghindari atau menjaga mood supaya tidak terjadi mood swing. Kemudian yang kedua, berusaha untuk tidak bertemu dengan orang-orang toksik yang bikin emosiku semakin meledak-ledak. Misalnya seperti itu ya. Nah, teman-teman harus berusaha sendiri supaya apa? Supaya kalau situasi ini terjadi kapanpun dan dimanapun, kita tetap bisa mengontrol diri kita, teman-teman ya. Lalu untuk yang berikutnya, yang nomor 3 nih ya, pada saat kita teringat kembali akan trauma kita di masa lalu, sebaiknya hindari menggunakan media sosial atau hindari bermedia sosial. Karena apa? Karena dengan bermedia sosial itu kita nggak bisa ngontrol, kita mau ngeliat apa aja dan kita mau ngeliat atau menemukan info apapun ya, atau bahkan kita juga nanti nggak sengaja kita ngetik hal-hal yang bikin kita jadi lebih trauma. Nah, itu kita nggak bisa kontrol, teman-teman. Maka lebih baik pada saat kita teringat lagi dengan hal-hal yang membuat trauma, teman-teman hindari deh bermedia sosial ya. Lebih gunakan atau lebih nikmati waktunya dengan menggunakan hal-hal yang menguras energi fisik. Menurut mereka itu jauh lebih baik ketimbang kita berdiam diri bermedia sosial. Baik, kemudian di nomor 4, apa yang perlu kita lakukan apabila kita teringat lagi dengan trauma di masa lalu ya? Yang harus kita lakukan adalah menerima perasaan-perasaan tersebut, perasaan-perasaan yang muncul dalam kondisi membuat kita bahagia atau membuat kita sedih, diterima dengan baik ya. Setelah diterima, teman-teman sampaikan kepada diri sendiri bahwa oke, baik, itu adalah aku di masa lalu dan aku yang berada di saat ini ingin hidup dengan lebih nyaman. Maka aku memaafkan kalian, memaafkan diriku sendiri di masa lalu supaya aku bisa hidup lebih nyaman. Oke teman-teman ya, tentu harus mengatakan dengan penuh percaya diri dan keyakinan. Supaya apa? Supaya kita lebih cepat berdamai dengan hal-hal yang membuat kita nggak nyaman di masa lalu. Kemudian yang terakhir atau yang nomor 5, apa sih yang perlu kita lakukan pada saat kita teringat kembali dengan trauma di masa lalu? Ya teman-teman, kalau teman-teman misalnya tidak bisa keluar dari yang sudah kondisi yang teman-teman sudah rasakan dan sudah mereka kasih tips tapi teman-teman juga ngerasa belum lebih baik, maka itu artinya sudah saatnya teman-teman bisa bergabung ke komunitas-komunitas trauma healing atau teman-teman mencari media atau wadah untuk berkonsultasi secara profesional ya. Nah, tujuannya apa? Tentu supaya setiap dari kita atau masing-masing kita bisa hidup dengan kesehatan mental yang lebih baik. Nah, oke teman-teman, jadi teman-teman semua sekarang sudah punya hal atau skill ya yang bisa dimanfaatkan apabila kita sendiri nih minimal sedang mengalami atau teringat dengan trauma di masa lalu. Nah, semoga teman-teman juga bisa share pengalaman ini ke orang lain agar lebih banyak lagi orang yang lebih aware dan lebih sadar dengan hal-hal yang sedang dirasakan oleh dirinya. Jadi kalau lagi sedih, lagi trauma, lagi apa ya diterima aja. Tapi minimal mereka tahu mereka harus bagaimana berikutnya. Nah oke, baik teman-teman semua, terima kasih banyak ya udah nyimak kelas psikologi pada kesempatan kali ini. Semoga cara-cara untuk menangani trauma secara dini ini bisa sedikit bermanfaat ya, dan membantu kita semua supaya tetap sehat mental selama berproses menjalani kehidupan kita. Oke teman-teman, silahkan tonton video sebelumnya, siapa tahu ada tema-tema yang cocok dengan kondisi yang sedang teman-teman alami ya, atau orang-orang terdekat kita alami, dan mereka bisa menemukan insight setelah mereka menikmati video tersebut. Nah, sampai jumpa lagi pada video yang lain. Mereka titip salam untuk orang-orang tercinta di sekitar kalian ya. Dadah!